warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi. Ikhtiar laksanakan. Yang terhormat Bapak Ruli Rafika selaku Bapak Manajer PT Bank Sejahtera, dan kami hormati Ibu Diana Fitasari selaku Manajer PT Bank Sejahtera, dan kami hormati seluruh staf PT Bank Sejahtera serta seluruh peserta rapat yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan rapat yang membahas mengenai masalah keuangan PT Bank Sejahtera yang masalah yang tidak wajar. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama agar acara berjalan dengan baik dan lancar, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan peserta yang hadir dan tidak hadir, yang ketiga penyampaian laporan keuangan, yang keempat pembahasan laporan keuangan tahap 1, yang kelima istirahat, yang keenam pembahasan laporan keuangan tahap 2, yang ketujuh kesimpulan, dan yang kedelapan penutup. Baik, langsung saja kepada Bapak Ruli Rafika selaku Manajer PT Bank Sejahtera dan Ketua Rapat pada acara hari ini. Saya persilakan untuk membuka rapat pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta rapat yang telah menghadiri rapat pada hari ini. Semoga selalu sehat semua. Adapun terkait diadakan rapat ini seperti yang disampaikan oleh Sundari, yaitu untuk membahas tentang masalah keuangan bank kita. Dimohon untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan rapat ini dengan kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pembukaannya. Selanjutnya pembacaan peserta yang hadir dan tidak hadir oleh sekretaris kepada Bu Latifah Utami, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin membacakan peserta rapat yang hadir dan tidak hadir. Daftar presensi peserta rapat Dewan Direksi PT Bank Sejahtera pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 jam 8 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Adapun peserta yang hadir yaitu Dian Novitasari, Latifah Utami, Nurul Alia, Ruli Novika, dan Sundari Handayani. Adapun peserta yang tidak hadir yaitu Meliana Dewi. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya pembacaan laporan keuangan kepada Bu Dian Novitasari selaku Manajer Keuangan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan laporan keuangan pada periode ini. Pada 2 bulan terakhir, ada kejanggalan yang terjadi. Yang pertama, laporan pinjaman uang untuk usaha dengan bagian hasil 2 bulan terakhir tidak seperti biasanya dengan nominal yang lebih rendah, serta tidak ada kejelasan dari pihak pekerja di lapangan yang mengumpulkan hasil dari bagi hasil tersebut. Kedua, banyak pinjaman yang semakin meningkat sedangkan jumlah penabung tetap. Sekian laporan keuangan pada periode ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Terkait masalah ini, bagian lapangan bisa menjelaskan? Izin menjelaskan, Pak. Terkait masalah ini, ada teman saya di bagian lapangan namanya Meli. Dia sudah mengajukan permintaan keluar dari bekerja di PT Bank Sejahtera. Kabarnya sekarang dia tidak dapat menghadiri rapat. Sekian
Sekian dari saya, Pak. Hanya itu yang saya ketahui. Baik, terima kasih. Apakah ada pernyataan lain dari teman dekat Meli, khususnya di bagian lapangan? Saya Pak, ya juga. Terkait masalah ini, saya tahu betul tentang Meli Pak, bahwasanya ada beberapa hal yang membuat dia berhasil merugikan perusahaan kita. Salah satu alasannya, dia sangat membutuhkan uang untuk membayar hutangnya di luar kota yang sangat banyak. Dan saya baru menyadari kalau dia ternyata korupsi di perusahaan kita. Dia juga baru memberitahu saya kemarin bahwa ini salah dia. Dan dia terpaksa, kalaupun mau ditindak pidana, dia mau dan akan kemari untuk membicarakan hal ini. Namun kalau sekarang saya tidak tahu dia ada di mana. Itu alasan yang tidak masuk akal. Dia mau ditindak pidana. Lalu sekarang mengapa dia tidak menghadiri rapat ini? Kenapa kemarin tidak Anda laporkan langsung kepada saya? Apa Anda anggap ini masalah yang tidak penting? Sebelumnya mohon maaf Pak, bukan seperti itu. Saya kemarin tidak bisa berpikir apa-apa. Saya bingung Pak, dan atau setelah rapat saya akan mencari orangnya. Itu harus. Mohon maaf Pak, sebelumnya apa tidak langsung saja kita laporkan kepada pihak polisi, dan agar polisi yang langsung bertindak dan menyelidiki masalah ini, karena kita tidak tahu betul apakah ada orang lain di balik semua ini. Iya Pak, saya pun setuju dengan saran Ibu Sundari. Yang pertama, untuk menjaga-jaga agar kita tidak bertindak dengan salah. Dan yang kedua, agar kita tidak menyisakan satu orang pun di perusahaan kita yang bertindak merugikan perusahaan ini, Pak. Saya pun setuju dengan saran ini, Pak. Sebaiknya jangan dulu. Kenapa? Anda takut? Bukan seperti itu Pak. Lalu, saya tidak dengar alasan lain. Dan saya juga menerima saran dari Sundari dan Dian. Tapi Pak, apa sebaiknya jangan dulu kita bisa menggunakan cara lain? Cara lain seperti apa lagi? Itu adalah yang lebih baik. Diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ibu Nurul, kenapa? Ada masalah, Pak? Ini sudah keputusan yang lebih baik. Kita bisa selesai bersama tanpa membawa pihak polisi. Kita? Saya tidak setuju dengan hal itu. Baik Pak, mungkin karena sudah pukul 12, maka kita istirahat terlebih dahulu dan akan dimulai rapat kembali pukul 13.00. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal, maka rapat kembali dilaksanakan dan akan dilanjutkan terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Bapak Ruli Nafika. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dibahas lebih mendalam lagi. Baik, terima kasih. Sesuai dengan saran dari Sundari dan Dian tadi, hari ini saya juga akan laporkan ke pihak kepolisian. Adapun beberapa hal sebagai bukti harap dipersiapkan. Baik, Pak. Adapun terkait masalah keuangan perusahaan ini, saya sangat kecewa kepada Anda, Nurul dan Meli. Saya bisa saja mencat Anda hari ini. Namun, saya masih menunggu pihak polisi untuk memperjelas masalah ini. Kita ini bank bersyariatkan Islam, jadi tolong kerjasamanya. Baik Pak, maafkan saya. Insya Allah saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi jika polisi telah membuktikan bahwa saya bersalah. Baiklah. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Saya telah mendapat kabar dari pihak Meli bahwasanya dia sekarang berada di luar kota. Informasi ini saya dapat dari saudaranya yang kebetulan saya punya nomornya. Bagus sekali, Naida. Setelah ada masalah, dia pergi begitu saja. Sebelumnya maaf Pak, terkait
keuangan perusahaan ini yang membuat kas kita menurun bukan hanya karena korupsi dari pihak karyawan, melainkan juga karena banyaknya peminjam di 2 bulan terakhir. Sedangkan yang menabung masih tetap sama. Belum apa terkait masalah keuangan perusahaan ini yang membuat kas kita menurun bukan hanya karena korupsi dari pihak karyawan, melainkan juga karena banyaknya peminjam di 2 bulan terakhir. Lalu yang menabung itu masih tetap sama. Mungkin ada solusi lain terkait masalah ini, karena masalah korupsi tersebut akan diselesaikan oleh pihak polisi. Itu kita harus masih membujuk itu mau menabung. Namun dengan cara bagaimana agar masyarakat menabung di kita? Mungkin ada saran dari Ibu Menhan. Baik Pak, untuk saran saya, untuk periode yang akan datang, bagaimana jika kita mengadakan tabungan untuk Hari Raya Idul Adha? Jadi uang tersebut khusus untuk dibelikan hewan kurban. Jadi hewan kurban tersebut kita belikan dari hasil usaha perusahaan di desa sebelah. Dengan begitu, sapi dan kambing ternak perusahaan kita terjual dan kita akan mendapatkan laba serta tabungan pun akan meningkat. Bagaimana, Pak? Suka sarannya. Apakah ada saran lain? Izin memberi saran, Pak. Bagaimana jika ditambah dengan tabungan untuk barang-barang yang diinginkan ibu rumah tangga, jadi keperluan rumah sampai kendaraan? Mungkin itu saya pikirkan lagi. Baik, jadi saya lebih setuju dengan tabungan Idul Adha. Namun jika ditambah lagi dengan tabungan barang-barang kebutuhan rumah tangga bisa menambah mungkin 30% dari penambahan tingkat tabungan. 30%, yakin. Saya tetap setuju dengan tabungan Idul Adha saja. Maaf Bapak, saya pun setuju dengan pendapat Ibu Nurul. Karena di desa sekitar sini banyak ibu rumah tangga baru yang pindah dari desa sebelumnya ke desa sini. Mereka pun banyak yang membutuhkan barang-barang rumah tangga. Mereka pun banyak membutuhkan barang-barang rumah tangga dan sebagainya. Namun, pasti berat jika akan membeli langsung semuanya. Maka dari itu, dengan adanya tabungan ini, maka mereka pun tidak harus mengkredit dan kita akan memberikan jangka waktu pengembalian barang yang telah kita belikan sesuai dengan permintaan masyarakat. Belum setuju. Untuk periode yang akan datang, kita pakai tabungan Idul Adha saja. Tapi Pak, apa tidak sebaiknya ditambah juga dengan tabungan yang saya sarankan? Tidak. Bagaimana jika tabungan barang-barang rumah tangga kita coba periode setelah tabungan Idul Adha? Namun, kalau tabungan Idul Adha berhasil menaikkan tingkat tabungan masyarakat di bank kita, maka kita harus tetap mempertahankan tabungan Idul Adha saja. Jadi fokus kita 2 bagian saja, tabungan biasa dan tabungan Idul Adha. Bagaimana? Saya setuju dengan saran ini. Jadi kita tidak fokus ke banyak bagian. Berdoa dan berusaha menjalankan dengan lillah, maka tak akan pernah lelah. Akan ada waktu bank kita di atas demi kemakmuran masyarakat. Itu bisa saya pikirkan nanti. Tabungan Idul Adha. Baik Pak, kalau begitu saya setuju. Baiklah, saya pun setuju. Saya juga. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Sepertinya tidak. Sepertinya cukup. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf karena waktu terus berjalan dan insya Allah telah menemukan titik temu. Maka untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari rapat kita pada hari ini yaitu pada 2 bulan terakhir ada keganjalan yang terjadi. Yang pertama, laporan pinjaman uang untuk usaha dengan bagi hasil 2 bulan terakhir tidak seperti biasanya dengan nominal yang lebih rendah.
serta tidak ada kejelasan dari pihak pekerja di lapangan yang mengumpulkan hasil dari bagi hasil tersebut. Kedua, banyak pinjaman yang semakin besar. Lalu adanya korupsi yang dilakukan oleh bagian lapangan yang bernama Meli dan perusahaan mengambil tindakan melaporkan pada pihak polisi. Selanjutnya, karena banyaknya peminjam di 2 bulan terakhir, sedangkan yang menabung masih tetap sama, pada rapat pimpinan mengambil keputusan mengadakan tabungan untuk Hari Raya Idul Adha. Baik, karena sudah pukul 17.00, sudah saatnya kita mengakhiri rapat ini. Saya meminta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.